warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah, kalau baik semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sesi kita hari ini, kita bagusnya berdoa dulu ya. Bisa dibantu, dipimpin sama ketua kelasnya. Baik Pak, izin saya ambil alih Pak. Baik, Pak Fadil dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik Pak, sudah Pak. Ya baik, terima kasih ya Adik Ari ya sudah bantu memimpin doa. Alhamdulillah kita telah selesai baca doanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, prosesi kita, Bapak coba absen dulu ya hari ini ya. Tri Utami, hadir Pak. Firial Hana Afifah, Hadir Bapak. Kartika, Hadir Pak. Rizky Amanda, Hadir Pak. Ari Septiawan, Ya, saya Pak hadir Pak. Si Nurul Wahid, Bapak. Akhir di Hartati. Kemungkinan lagi nggak masuk Pak, lagi kurang sehat badannya. Izin Oke, Bapak. baik. Izin ya sehat hati ya. Baik, kita doakan supaya cepat sembuh begitu ya. Dan ada kabar kurang sehat katanya dari temannya. Baik, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. 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 Baik ya, terima kasih teman-temannya sudah kumpul pagi ini bareng Bapak di Google Meet. Seperti yang sebelumnya kita diskusikan, hari ini kita lakukan layanan bimbingan kelompok sama teman-temannya yang ada di sini. Dan kita bahas hari ini tentang tampilan perpustakaan ya, karena kita ada kemarin itu sedikit pertanyaan tentang bimbingan karir begitu ya. Baik, hari ini ada yang ingin dikonsulkan dari teman-teman, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Oh ya baik, silakan itu. Ya, jadi saya ingin bertanya tentang rencana karir, tapi saya masih bingung harus mulai dari mananya Pak. Oke, baik, dari Tri Utami ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya sudah mewakilkan temannya ya, saya rasa ya. Pertanyaannya itu kalau ingin menanya tentang karir itu mulainya harus dari mana sih gitu ya. Baik, ini pertanyaan yang wajar untuk teman-teman seusia kalian kelas 12 gitu. Ada teman-temannya yang di usia kamu ini di kelas 12 ini sebentar lagi memang kemungkinan akan turun ke dunia kerja atau mungkin ada yang mau lanjut ke universitas begitu ya. Jadi sebelum memulai itu semua ada yang bingung nih, bagusnya bagaimana nih, apakah saya betul harus langsung terjun ke dunia kerja atau mau lanjut dulu ke universitas untuk menambah ilmunya gitu ya. Baik, dari hal itu kira-kira ada gak yang menurut kamu itu bikin bingung, yang paling bikin bingung dari hal itu Pak, ada gak? Ada tanggapan dari temannya hal apa yang membuat bingung itu tadi? Ya. Tentang karir yang seperti itu. Izin Pak saya Pak. Ya, bagaimana dari? Bingung juga nih Pak. Jadi setelah lulus ini saya belum menemukan jati diri saya Pak, ya mungkin ya saya ingin kuliah atau saya ingin bekerja atau saya ingin usaha gitu Pak. Itu jadi saya juga butuh masukan dan bimbingan juga nih dari Bapak. Mungkin ada jalan gitu kan. Nanti saya harus larinya kemana gitu Pak, mungkin Pak. Izin Pak. Oh ya baik, terima kasih ya dari Ari ya tadi ya sudah menanggapi. Jadi yang membuat bingung tuh bagaimana tadi Ari itu sudah menjawab atau memberikan tanggapan dan pendapatnya. Baik, Bapak bantu ya. Untuk teman-temannya sebelum kita melangkah lebih jauh ya di sesi ini,
Bapak ingin jelaskan dulu. Jadi untuk membantu kalian menangani hal ini ya, untuk memilih karir yang sebetulnya ingin ditekuni, atau mungkin ada yang langsung ke dunia, atau ada yang langsung ke apa namanya, selain ke dunia kerja tadi ke universitas dulu ya. Tadi itu setelah ada tanggapan dari Ari itu, dari Mas Ari, yang paling pertama harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kamu memahami diri sendiri itu dulu. Kita harus mengenal diri sendiri kita dulu ya. Bapak sudah coba membuat sedikit bantuan ya di ruang BK. Nanti teman-teman bisa hadir datang ke ruang BK. Bapak sudah tampilkan, sudah Bapak siapkan beberapa media yang bisa membantu kamu untuk memahami diri sendiri, ataupun bagaimana cara kalian bisa memahami dunia karir, apa sih yang akan ditekuni pilihannya gitu ya. Jadi di ruang BK Bapak sudah menyiapkan berapa buku, dan ada juga brosur, ada juga informasi tentang berbagai pilihan pendidikan dan pekerjaan yang ada gitu. Sebelumnya teman-teman sudah pernah datang ke ruang BK atau belum ya? Ada yang pernah melihat begitu? Belum Pak. Belum Pak, saya belum melihatnya. Ya, belum ada ya. Sana, Pak. Ya baik, ya ada yang belum datang ya, mungkin ada yang sudah datang tapi bukan dari teman-teman di kelompok ini ya, yang nggak apa-apa gitu. Jadi Bapak ulangi lagi ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harusnya memahami diri kita sendiri. Mulai membaca, sebetulnya minat membaca di teman-teman itu Bapak sudah coba bantu siapkan di ruang BK Bapak sediakan tadi ada brosur, ada buku-buku, dan ada informasi tentang berbagai pilihan pendidikan juga pekerjaan ya. Atau apa namanya, kan kita paham ya kalau perusahaan itu kan untuk seseorang untuk punya kompetensi yang diharapkan begitu ya. Jadi sebelum masuk ke situ, kita langkah baiknya memahami diri kita sendiri dulu tadi ya, lewat buku ataupun tentang informasi yang ada tentang pekerjaan yang mungkin bisa kamu pilih ketika kamu mencoba untuk ketika selesai dari SMK ini langsung terjun ke dunia kerja begitu ya. Baik, nanti setelah dari sini kamu bisa silahkan datang ya, Bapak undang kamu ke ruang BK. Silahkan datang, tengok ruang BK-nya, lihat tampilan pustakaan yang Bapak siapkan. Di situ banyak ya jenis-jenisnya, ada jenis pekerjaan, ada juga jurusan sekolah gitu ya kalau tandanya mau ke universitas. Jadi fokusnya bukan cuma di dunia kerja aja, jadi Bapak berikan informasi tentang pilihan berbagai macam kompetensi yang diperlukan kalau kamu melangkah ke dunia kerja, ataupun jurusan sekolah yang mungkin bisa dipilih gitu ya kalau kamu ingin masuk ke universitas dulu gitu ya. Baik, setelah dari situ, setelah kamu sudah membaca yang Bapak siapkan itu tadi ya, brosur, buku atau informasi-informasi lainnya itu, kamu bisa mencocokkan tuh dari situ minat dan kemampuan kamu sebetulnya ada di mana sih. Harusnya bisa lebih paham ya. Jadi intinya kamu minat bacanya dulu yang harus punya. Karena kalau minat bacanya nggak ada, mungkin informasi yang Bapak siapkan ini mungkin nggak ada gunanya gitu ya. Bukan nggak ada gunanya, mungkin ada gunanya, tapi nggak terlalu berasa gitu ya. Karena kan judulnya kita sedang membahas tentang tampilan pustakaan ya, tentang bacaan gitu. Teman-temannya sudah paham pasti ya, dari kata perpustakaan saja harusnya sudah paham kalau ini bantuan ini ada sangkut pautnya dengan membaca. Jadi intinya teman-teman harus punya minat membaca yang baik. Nanti bantuan media yang Bapak sediakan silahkan diperiksa, bukan diperiksa, silahkan dibaca, silahkan dilihat. Nanti dari situ silahkan kita mungkin Bapak bisa bantu juga ya untuk mencocokkan kemampuan kamu dengan minat yang kamu miliki, atau kebalikannya minat dengan kemampuan yang ada begitu ya. Baik, tampilan perpustakaan itu membantu kamu mengenal berbagai pilihan karir ya, intinya ya, secara lebih luas begitu sebelum mengambil keputusan. Setelah itu kita bisa diskusi bersama dari hasil bacaan kamu yang kamu baca tadi di ruang BK, kemudian menghubungkannya dengan potensi yang kamu miliki begitu. Sebelumnya Bapak ulang lagi ya. Tadi kan teman-temannya itu harus bisa mengenal pilihan karir yang ada begitu ya.
buat saya inginkan begitu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah membaca apa namanya kesempatan yang ada di dalam sana, mungkin teman-temannya bisa apa namanya memahami lebih banyak ya tentang jati diri begitu. Karena Bapak punya cerita nih, ada teman Bapak yang sebetulnya tidak ingin menjadi dokter, tapi ternyata dia akhirnya malah menjadi dokter begitu ya. Kenapa Pak bisa begitu ya? Karena mungkin dari tuntutan orang tuanya seperti itu. Jadi dia maunya sebetulnya nggak jadi dokter, maunya dia jadi pembalap. Akhirnya terbawa deh ketika dia sudah jadi dokter, dia bilang ke temannya, ini pasien kita kan perlu jahitan ya, ayo kita balapan jahitnya siapa yang lebih cepat gitu ya. Nah itu tuh khawatirnya nanti kamu teman-teman yang ada di sini karena salah memahami apa itu yang kamu inginkan, potensi apa yang dimiliki, nanti khawatirnya seperti itu ya. Jadi selain bisa membantu kamu memilih tujuan karirnya itu seperti apa, mungkin nanti ketika kamu dipinta orang tua, ditanyakan orang tua atau dipilihkan orang tua gitu ya jurusan yang kamu pilih itu ternyata pilihan orang tua dan kamu tidak suka, kamu bisa menjelaskannya lebih baik begitu ya ke orang tua ya. Sebetulnya ketika saya di SMK dulu, ketika ada bimbingan karir tentang apa namanya dengan bantuan tampilan perpustakaan, saya sudah dijelaskan oleh konselornya kalau untuk memilih karir yang akan datang ini nggak boleh semena-mena, nggak boleh sembarangan, karena khawatirnya apa yang kita inginkan malah tidak tercapai kalau seandainya karir yang kita mau ini ternyata pilihan orang, gitu ya. Baik. Dari hasil bacaan tadi kan Bapak sudah bilang ya, mungkin dari situ kita bisa menghubungkannya dengan potensi yang kamu miliki. Baik. Setelah itu kita harus bisa ingat sama-sama ya tentang perencanaan karir itu sebetulnya berproses, tidak harus langsung dan tidak pasti, jadi mungkin berubah-ubah. Nah ini masanya nih yang paling penting ya, krusial ini di teman-teman kelas 12 ini harus bisa menentukan apa arahnya yang ingin dituju gitu ya. Ingat ya ini berproses, jadi yang kamu pilih sekarang mungkin bisa berubah 2 minggu lagi atau mungkin bisa berubah 1 minggu lagi ya itu ya. Jadi sebelum kamu benar-benar harus memilih, mantapkan dulu ini pilihan kamu ya, jangan sampai salah pilihan gitu. Silahkan manfaatkan tampilan perpustakaan yang Bapak punya ya di BK ya, nanti silahkan datang, Bapak tunggu kehadiran di situ, kemudian nanti kita lanjutkan konseling karirnya mungkin di pertemuan selanjutnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Izin Bapak. Ya silahkan, siapa ya? Jadi kita tuh bisa cari informasi dulu gitu ya di ruang BK gitu, di perpus gitu ya Pak ya? Iya betul. Terima kasih ya sudah diingatkan lagi betul. Tadi selain ada di ruang yang Bapak siapkan tadi di ruang BK ya, sebetulnya ini informasi yang ada ini bisa kamu cari lewat media lain ya, atau dari tempat lain. Contohnya tadi teman bilang dari perpus begitu ya, dari perpustakaan. Atau kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, dari lewat handphone, teman-teman bisa cari, bisa lebih memahami karir ini kompetensinya apa sih yang diminta. Ya, begitu ya. Jadi lihat berbagai macam pilihan karir yang ada, kemudian lihat kompetensi apa yang harus dimiliki, nanti pilih dan pilih di situ ya. Teman-teman lihat kemampuan saya sebetulnya di mana sih begitu. Baik. Setelah itu ada lagi mungkin yang mau bertanya, silahkan. Kalau sudah tidak ada, berarti Bapak coba ikatkan lagi ya. Tadi Bapak undang saya lagi nih, Bapak undang kamu terus jadinya nih. Silahkan datang ke ruang BK. Brosurnya, bukunya, kemudian informasi tentang pekerjaan ataupun jurusan yang bisa dipilih. Nanti dari sana Bapak bisa bantu ya untuk mendampingi prosesnya gitu. Ya baik, nanti untuk teman-teman yang ada di sini silahkan mengunjungi ruang BK-nya mungkin besok ya. Kalau hari ini kan kita belum bisa ketemu nih, mungkin besok kita baru bisa ketemu. Dari situ jangan lupa catat hal-hal yang menarik menurut kalian ya. Jadi jangan lupa ketika datang ke ruang BK bawa buku masing-masing
Ya, jadi catat apa yang menarik, catat apa yang menurut kamu itu informasi yang baru begitu ya. Nanti kalian bisa dari situ, kalian bisa baca lagi, kalian bisa pahami lagi, kemudian kalian bisa coba memilih lagi apa yang sebetulnya kalian inginkan begitu ya. Kemudian kita ini ya, apa namanya, setelah dari sini mungkin bukan bimbingan konseling kelompok lagi, mungkin bisa berubah jadi bimbingan konseling individu gitu ya. Jadi dari sini nanti teman-temannya mungkin kalau ketemu di sekolah atau ya masing-masing ya perolehan ya individu, mungkin nggak kelompok lagi seperti ini. Atau mungkin kalau seandainya ada pembahasan yang harus kita bahas secara bareng, temanya kita bisa ada lagi kelompoknya, kita atur ya, bagaimana pertemuan kedepannya kita lihat sesuai Tuhannya ya. Teman-teman ya, jangan ragu datang ke BK, untuk kamu di ruang BK, jika butuh bantuan jangan ragu untuk bertanya atau mengunjungi ruang BK Bapak gitu ya. Berhubung waktunya sudah habis, sesi hari ini mungkin bisa kita tutup ya, kita tutup dengan membaca hamdalah saja ya, sama-sama ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya teman-teman, hari ini sudah datang, sudah ikut bareng Bapak di konseling Bapak ini, hari ini hadirnya di ruang kita, besok atau ya nanti pikir besok ada ruang BK gitu ya. Ya, kalau hari ini temannya salam ya, mulai lagi Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.